Oke, baik, hari ini sebelum kita sampai kepada materi yang sudah diberikan di SIPDA, itu kan judulnya teknik isolasi ya. Nah, sebelum kita bisa melakukan teknik isolasi, maka kita harus paham yang namanya media pertumbuhan. Karena sejatinya kita tidak akan bisa mengisolasi suatu mikroorganisme dari berbagai sumber manapun kalau tidak disiapkan terlebih dahulu media pertumbuhannya. Nah, media pertumbuhan itu adalah tempat mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang dalam skala laboratorium. Jadi semua dikondisikan. Tapi kalau di alam, dia kan bebas bisa tumbuh di mana saja. Baik itu di air, di tanah, maupun dimanapun. Itu di alam. Tapi kalau di laboratorium, kita menyebutnya namanya media pertumbuhan. Begitu ya. Oke, itu yang perlu dipahami pertama. Oke, baik. Itu media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan itu tentu saja suatu bahan itu memenuhi beberapa kriteria. Jadi media pertumbuhan itu yang baik itu adalah yang pertama, jelas dia berisi nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Jadi kalau cerita nutrisi, ada unsur makronutrien, kemudian ada unsur mikronutrien. Unsur makro itu adalah unsur atau semua zat yang dibutuhkan oleh siapapun makhluk hidup, baik itu mikroba, hewan, manusia, dalam skala besar. Itu yang namanya makronutrien. Jadi jumlahnya itu diperlukan dalam jumlah besar. Contoh misalnya protein, apa lagi? Ya yang organik gitu ya biasanya ya. Nah, ada yang mikronutrien. Yang mikronutrien ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi harus ada. Contoh misalnya kalau kita vitamin, garam-garam mineral, itu kan kalau nggak ada itu kan kurang, bisa mengganggu kesehatan. Tapi tidak boleh juga banyak. Maka nutrien itu dibagi dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Itu tadi pengertian dan fungsinya, ada makro dan ada mikro. Sama halnya dengan nutrisi atau komposisi yang ada pada media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroorganisme itu juga harus berisi yang namanya nutrisi, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, media pertumbuhan yang baik itu adalah yang di dalamnya tidak terdapat zat penghambat pertumbuhan. Zat yang di dalamnya tidak terdapat zat penghambat pertumbuhan. Karena sejatinya fungsinya untuk menumbuhkan. Kalau ada zat yang menghambat pertumbuhan, maka itu tidak baik menjadi media pertumbuhan. Nah, ada setidaknya 2 macam media untuk bakteri. Jamur juga sepertinya. Nah, ada yang non-sintetik, itu dari alam, misalnya pepton, ekstrak daging, ekstrak ragi. Kemudian ada yang sintetik, diketahui secara rinci komponennya. Nah, media itu komposisinya macam-macam. Kalau dia nutrien agar, biasanya dari ekstrak daging dicampur gula,
kemudian dicampur agar untuk media padat. Jadi yang dimaksud dengan komposisi itu adalah semua zat yang membentuk media pertumbuhan itu. Yang semua zat itu punya fungsi untuk menunjang pertumbuhan si mikroba jika diisolasi di situ. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau mikroba heterotrop menggunakan media non-sintetik. Ini heterotrop ini kan makhluk hidup yang dia membutuhkan sesuatu makanan itu tidak bisa langsung jadi gitu. Jadi dia memerlukan bentuk atau zat lain dari makhluk hidup yang namanya autotrof. Kan autotrof lawannya heterotrop. Autotrof itu bisa memproduksi makanan sendiri. Heterotrop itu mengolah, bukan membuat. Kita itu mengolah. Manusia itu mengolah. Yang auto itu biasanya tumbuhan. Nah, kemudian berdasarkan penggunaannya, media pertumbuhan itu ada media umum. Media umum ini maksudnya adalah kalau kita mau mencari bakteri, semua bakteri bisa tumbuh di media itu. Makanya namanya media umum. Atau jamur bisa tumbuh di media itu. Contoh misalnya Na, nutrien agar. Ba, blood agar. Dari namanya berarti ada darah, campuran darah di media itu. Kalau jamur PDA, potato dextrosa agar. Jadi kalau kita membuat nutrien agar, dan kita mau menumbuhkan mikroba, bakteri, maka semua bakteri bisa tumbuh di situ. Itu namanya media umum. Semua jenis. Kemudian ada media diferensial. Media yang menunjang kehidupan beberapa bakteri. Dan juga bisa membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Nah, misalnya kita mau menumbuhkan bakteri yang hanya bisa menghidrolisis enzim protease misalnya. Maka kita susun komposisi media pertumbuhan itu, yang tumbuh di situ hanya bisa bakteri seperti itu. Atau bakteri yang hanya bisa ditumbuhkan di situ adalah Staphylococcus aureus. Nah, itu yang dimaksud dengan media diferensial. Membedakan. Jadi kalau dia dibuatlah media itu untuk mengetahui ada nggak bakteri yang bisa punya kemampuan menghidrolisis protein, maka dibuatlah komposisinya itu, kemudian kita taruhkan bakteri di sana. Kalau terjadi perubahan warna, misalnya warna merah, maka oh ini positif, berarti ini bakteri yang bisa menghidrolisis enzim protease. Ini nggak berwarna, oh berarti ini tidak bisa. Itu contoh media diferensial. Agar darah mengetahui golongan kuman yang melisiskan eritrosit, maupun pH indikator dan seterusnya. Nah, kemudian ada media selektif. Media selektif ini bisa menghambat pertumbuhan, bisa menumbuhkan. Maksudnya menghambat di sini bukan yang syarat media pertumbuhan yang baik tadi. Maksudnya adalah ketika kita mau menumbuhkan mau menumbuhkan suatu bakteri X misalnya, maka kita tambahkan senyawa Y supaya bakteri Y tidak tumbuh, yang tumbuh hanya bakteri X. Itu yang dimaksud dengan menghambat pertumbuhan. Atau misalnya kalau kita mau mengisolasi bakteri di Na, kita tambahkan antibiotik supaya misalnya bakteri yang lain tidak tumbuh. Kita hanya menumbuhkan satu bakteri ini gitu. Nah, oke. Misalnya kristal violet. Kristal violet itu bisa menghambat bakteri gram positif. Maka nanti kalau ditambahkan kristal violet pada media itu, media pertumbuhan itu, maka yang tumbuh di situ tentu bakteri gram negatif. Karena yang dihambat adalah bakteri gram positif dengan penggunaan misalnya kristal violet. Itu contohnya. Oke. Kemudian ada media selektif diferensial. Media yang bersifat selektif dan bisa digunakan untuk identifikasi. Hampir sama yang sebelumnya tadi. Ada tuh yang selektif diferensial itu misalnya bakteri yang media yang hanya khusus spesifik untuk bakteri Staphylococcus aureus. SA misalnya. Ada media yang hanya khusus tumbuh misalnya bakteri E. coli. Nah, kemudian ada media penyubur.
Media yang memberikan atau mempercepat pertumbuhan mikroba, memberikan zat hara ditambahkan pula penghambat mikroba yang lain. Nah, hampir sama dengan yang di atas. Oke ya. Oke, baik. Oke. Nah, selain jenis-jenis media ini, ada juga nanti pembagiannya adalah media dalam bentuk cair, padat, dan semi padat. Itu berdasarkannya, ada media cair, media padat, dan semi padat. Nah, kapan itu dia jadi media padat? Biasanya media padat itu salah satu komposisi dari penyusun media pertumbuhan itu adalah agar. Tahu agar ya? Agar-agar yang di rumah itu kan kalau kita masak-masak agar-agar kan ditambahkan air, didinginkan jadi padat kan? Kira-kira begitu. Jadi fungsi agar di situ adalah membentuk media menjadi padat. Biasanya 15% ditambahkan dari total semua volume agar-agarnya. Nah, kemudian ada namanya media semi padat. Kalau yang padat ditambahkan sekitar 15% dari total volume agar-agarnya, kalau yang semi padat ini sekitar 7%. Oke. Yang terakhir namanya media cair. Media cair tentu komposisinya itu tidak ada zat agar di situ. Sehingga bentuknya cair, air. Nah, melihatnya nanti kalau misalnya Na, nutrien agar, pasti padat. Dari namanya sudah nutrien agar, ya kan? Kemudian PDA, potato dextrosa agar, pasti padat. Kemudian ada nutrien brut. Kalau nutrien brut tidak ada kata agar, maka ini termasuk golongan media cair. Atau PDB, potato dextrosa brut, media cair. Nah, ketika kita menyusun sebuah, misalnya nanti masuk ke lab, nah, disuruh buat media pertumbuhan, biasa yang pertama kali kita lakukan adalah membuat media pertumbuhan untuk umum, Na. Nah, kalau dulu Na itu komposisinya itu ada gula, ada ekstrak daging, ada agar. Kalau dulu satu-satu disiapkan. Kalau sekarang sudah ada dijual dalam bentuk tepung, kemudian tepung lah ya, powder. Dalam bentuk powder, tinggal kita timbang, kita tambah dengan air, kemudian kita panaskan sambil diaduk, jadilah. Dinginkan, jadi. Kalau sekarang. Kalau dulu membuat media PDA, potato dextrosa agar itu harus merebus kentang dulu, ambil sarinya, kemudian tambahkan lagi gulanya, tambahkan agarnya, tambahkan airnya, baru diaduk. Sekarang tidak, udah ada powdernya dijual, tinggal ambil powdernya, timbang, tambahkan air, panaskan sambil diaduk, kemudian didinginkan, jadilah media. Itu kemudahan sekarang. Tapi yang penting adalah kita itu harus tahu komposisi dari masing-masing isi dari media pertumbuhan itu. Berapa persen ekstrak potatonya, berapa persen ekstrak dagingnya, berapa persen darah, misalnya kalau yang belut agar, berapa persen agarnya, berapa mili airnya. Itu yang perlu dipahamkan ketika kita membuat media pertumbuhan. Gitu ya. Nah, media pertumbuhan itu biasanya kita pakai dengan menggunakan cawan Petri. Tahu cawan Petri ya? Nah, atau kita gunakan tabung reaksi. Jadi kita buat dulu sebanyak-banyak, ukuran Erlenmeyer yang 500 mili itu, buat dulu itu. Kemudian kalau sudah siap, kita tuang ke cawan Petri masing-masing. Nah, sekitar 2 mili kalau nggak salah. Nah, begitu juga di tabung reaksi. Jadi kalau membuatnya itu, buat dulu banyak, baru dituang ke yang kecil-kecil. Itulah yang ke cawan Petri atau ke tabung reaksi. Terserah mau yang dipakai di mana. Nah,
Ketika kita melaksanakan pembuatan media itu, ketika sudah selesai, sebelum digunakan, media pertumbuhan itu harus yang kita sebut dengan namanya proses sterilisasi. Jadi prinsip kerja di mikrobiologi itu adalah yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi itu bertujuan untuk menghindarkan pekerjaan kita dari kontaminasi bakteri yang tidak kita inginkan. Itu jadi prinsip sterilisasi. Apa yang disterilisasi? Yang pertama itu tempat kerja, yang kedua itu orangnya, yang ketiga alat dan bahannya, yang keempat itu lingkungan kerja. Nah, tempat kerja itu kalau nanti masuk ke lab, kita mulai kerja dengan mikrobiologi, meja yang ada di lab itu disemprot pakai alkohol, kemudian dilap. Kemudian alat dan bahan juga dimasukkan ke tempat sterilisasi. Biasanya kita menggunakan autoclave. Autoclave itu prinsip kerjanya panas basah. Panas basah itu kalau di kehidupan kita sehari-hari kita biasanya di kegiatan kukus-mengukus. Itu kan panas ya, tapi basah. Nah, begitu kira-kira prinsip kerja di autoclave. Jadi semua alat, misalnya tadi itu cawan petri kita bungkus dulu pakai kertas atau plastik biar tersusun rapi. Kemudian media pertumbuhan yang sudah kita buat tadi juga kita masukkan di situ, kita tutup supaya jangan keluar. Kemudian apalagi semua alat masukkan ke situ. Nah, kemudian ditutup. Yang kalau kukusan airnya di bawah kan, sama dengan autoclave, airnya di bawah. Kemudian tutup rapat, kemudian kita setel sampai suhu 121 derajat Celcius. Selama lebih kurang 15 menit kalau tidak salah. Nah, dari posisi 0 derajat sampai 121 derajat, kemudian sampai lagi dia turun, supaya kita bisa buka itu tutupnya, itu membutuhkan waktu sampai 3 jaman. Gitu ya. Jadi kalau kita masak air di rumah itu belum sampai 121 derajat itu sepertinya ya. Gitu ya. Jadi kalau itu kan prinsipnya kan kalau itu kan ditutup rapat. Asli tidak ada udara yang masuk, berbeda ketika kita mengukus di rumah. Itu kan serapat-rapatnya masih ada celah. Kalau ini tidak. Begitu misalnya, kenapa nggak bisa dibuka ketika suhu misalnya 110 derajat misalnya? Bayangkanlah kalau air radiator mobil ya, tahu air radiator mobil itu ya. Kalau panas-panas dibuka, apa yang terjadi kan? Menyemprot airnya kan? Nah, kira-kira begitu ada uap yang akan keluar, uap panas yang akan keluar. Maka ketika dia 0 sampai 121 derajat kita setel, maka sudah sampai 121 derajat dia akan turun, nggak lagi naik 122 karena sudah di setel di mesin itu sampai di 70, di 50 baru boleh dibuka, baru diangkat. Nah itu sudah secara teori sudah steril lah semua, semua alat. Nah baru ketika bagaimana caranya menuangkan yang dari Erlenmeyer itu ke petri yang kecil-kecil, maka kita gunakan, kita bekerja dengan api karena lab kita belum mendukung. Kalau kalian menonton televisi, TV, film yang cerita di lab itu kan biasanya pakai baju lab ya orang ya, pakai tutup kepala, kemudian pakai sarung tangan, kemudian sebelum masuk ke ruangan labnya itu ada satu ruangan namanya ruangan sterilisasi yang disemprot. Kalau pernah nonton film seperti itu, disemprot dulu. Udah disemprot, kayak kejadian sekarang lah ya, yang COVID itu disemprot ya, pakai baju lab itu sebelum masuk ke dalam labnya. Nah, begitulah. Baru masuk ke dalam, keluar begitu juga. Nah, tapi kan di lab kita nggak seperti itu, maka kita bekerja dekat dengan api. Nanti ada bunsen, kemudian dihidupkan bunsennya, kita bekerja di situ. Begitu membuka media sedikit,
api. Nanti mulut dari Erlenmeyer itu dibakar supaya tidak ada yang masuk mikroorganisme lain ke dalam media itu. Kira-kira begitu gambaran dari kita sebelum melakukan isolasi mikroorganisme. Jadi kita harus mempersiapkan media pertumbuhan, peralatan dan sebagainya sebelum kita sampai ke teknik isolasi. Nah, itu yang perlu yang saya sampaikan sebelum nanti kalau masalah teknik isolasi nanti saya kirimkan videonya dari kelas yang lain. Kelas sebelumnya sudah saya terangkan tentang teknik isolasi. Jadi ini yang penting dulu untuk kalian. Nanti video ini juga akan saya share ke teman kalian yang belum mendapat ini. Kira-kira begitu pengantar terkait dengan sebelum. Jadi urutannya itu ini dulu, media pertumbuhan dulu siapkan gitu. Harusnya ini di pertemuan kemarin, gitu ya. Tapi karena